Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wat tuqa wal wafa. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan permasalahan yang ketiga yang membatalkan wudu adalah menyentuh wanita. Ya. Ulama berbeda pendapat tentang apakah menyentuh wanita, ya. Di sini maksudnya wanita yang bukan mahram, dan kita berbicara istri ini asalnya bukan mahram. Ya kan, kita berbicara ada pertanyaan istri gimana Ustaz? Ya, istri memang asalnya bukan mahram, karena kalau mahram mahram itu berarti tidak boleh dinikahi. Berarti kalau bukan mahram tidak haram dinikahi, maksudnya halal untuk dinikahi. Ada sedikitnya 3 pendapat, ya, tentang hukum menyentuh perempuan atau wanita di sini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa menyentuh perempuan secara langsung tanpa ada penghalang dapat membatalkan wudu. Jadi kalau kulit bertemu kulit, ya, tanpa ada penghalang, maka ini membatalkan wudu. Demikian pula menciumnya, karena mencium adalah menyentuh. Kalau mencium pasti menyentuh, ada persentuhan, tapi kalau menyentuh belum tentu mencium. Baik persentuhan itu dilandasi ada syahwat ataupun tidak syahwat, tetap membatalkan. Pendapat siapa ini? Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini yang sangat populer sekali di tanah air kita, ya, yang mayoritas bermadzhab Syafi'i. Menyentuh perempuan yang bukan mahram, termasuk istri, karena istri ini adalah bukan mahram, seperti itu, ya. Dan menurut madzhab Syafi'i ini membatalkan wudu, baik itu dengan syahwat ataupun tidak syahwat, dan tidak ada penghalang. Artinya langsung kulit bertemu dengan kulit. Hanya saja dalam kalangan Syafi'iyah, ya, ini ada khilaf juga. Ya, ini hal yang lumrah dalam satu madhab, ini ada terjadi khilaf. Meskipun khilafnya ini khilaf yang ringan-ringan saja. Ya, karena dalam satu madhab ini pastilah mayoritas ini bersepakat. Dalam mayoritas masalah ini bersepakat. Tapi ada beberapa persen lah, ya, yang mereka ini berselisih pendapat. Di antaranya adalah terkadang dalam mazhab Syafi'i sendiri dibedakan antara yang menyentuh dan yang disentuh. Yang menyentuh ada kesengajaan, batal. Dan yang disentuh ini dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan tidak batal. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, yang sudah diaudit mazhab Syafi'i itu, kalau yang disentuh tidak batal. Tapi kadang ada orang yang bojone kesenggol, akhirnya aku bicara nyenggol, jadi aku wudu meneh dan lain sebagainya.
Jadi ini berbeda antara yang menyentuh dengan yang disentuh. Kalau yang menyentuh itu batal, yang disentuh karena dia nggak ada niat untuk menyentuh, ya disentuh, ya dia nggak batal wudunya. Ini ada satu pendapat di sini. Sebagaimana kita berbicara kafaroh, ada suami menggauli istrinya di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa. Ya, kemudian ada kesengajaan. Sebagaimana ada kisah, ada seorang sahabat Nabi yang mendatangi Nabi SAW. Kemudian, halaktu ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya celaka. Ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tu fimra'ati fi nahari Ramadan, aku menyetubuhi istriku di siang Ramadan ketika aku sedang puasa. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu mendapatkan sesuatu yang dengannya kau bisa membebaskan budak perempuan? Hal tajidu ma tu'tiqu raqabah, apakah kamu bisa memerdekakan budak perempuan? La, dia bilang enggak bisa. Ya. Atau autasum sittina syahraini mutatabi'an atau sittina yauman mutatabi'ah, puasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Dia orang itu dijawab tidak bisa juga. Kemudian, atau kau bisa memberi makan 60 orang miskin. Bisa enggak? Dia bilang enggak bisa juga. Akhirnya Nabi ini juga dengan bijaksananya, ada orang melanggar syariat, menyetubuhi istrinya ketika sedang di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan. Kalau berbicara malam itu enggak apa-apa, ya kan? Tapi ini masalahnya di siang Ramadan ketika dia sedang puasa. Kemudian Nabi masuk ke rumah dengan bawa sekeranjang kurma. Dan Nabi mengatakan, tolong berikan kepada 60 orang miskin di daerah kamu, di kampung kamu. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling miskin di tempat saya di antara 2 gunung itu kecuali saya. Orang sudah ngelanggar kewanen, ya kan? Akhirnya apa kata Nabi? Ya sudah, kalau begitu sedekahkan kepada keluargamu. Dengan niatan ini membayar kafaroh, selesai urusan. Dan ternyata para ulama pun beda pendapat. Yang membayar kafaroh itu laki-laki atau perempuan, atau dua-duanya, suami atau istri, atau dua-duanya. Nah, kata jumhur ulama, yang wajib itu adalah suaminya saja, istrinya nggak perlu bayar kafaroh. Karena apa? Rata-rata kita berbicara rumah tangga, kebanyakan yang ngajak itu suami daripada istri. Ya, sehingga dalam hal ini, kasus ini memang suaminya yang ngajak dan istrinya diajak. Ini apa boleh buat, ya, suaminya maksa terus akhirnya istrinya kalah, sehingga kafaroh ini hanya wajib bagi suami, istrinya tidak perlu bayar kafaroh. Jadi istrinya nggak perlu bebasin budak, nggak perlu dia puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan, cukup suaminya. Pun demikian dengan masalah batalnya wudu, dalam mazhab Syafi'i antara yang menyentuh dan disentuh, itu yang batal adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Ya. Dan terkadang pula dalam qaul yang lain menyamakan yang menyentuh dan yang disentuh. Tapi yang sudah diaudit oleh Imam Nawawi itu adalah yang batal itu yang menyentuh, dan yang disentuh tidak batal. Demikian pula terkadang dibedakan antara istri dengan mahram. Karena istri ini termasuk bukan mahram. Jadi mewajibkan wudu bagi bersentuhan istri karena istri ini bukan mahram asalnya. Tetapi dengan yang mahram itu tidak membatalkan wudu. Ya, misalkan bersentuhan dengan ibu kandung, dengan bibi,
dengan bude, ya, bule, bude, ya, kemudian nenek seperti itu, ya, adik perempuan, kakak perempuan. Ini ada kaul yang mengatakan tidak batal, tapi kaul yang lain dalam mazhab Syafi'i mengatakan batal semuanya. Apalagi kalau yang disentuh itu sudah dewasa. Tapi menurut pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i hanya batal istrinya saja, tetapi tidak untuk yang mahram. Ya, itu pendapat yang pertama yang mengatakan batalnya wudhu bagi yang menyentuh perempuan. Pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa wajibnya wudhu karena sentuhan yang bersyahwat, yang ada syahwatnya. Jadi ada syarat syahwat. Kalau enggak syahwat maka tidak batal. Ya, bertujuan untuk menimbulkan syahwat dengan penghalang atau tidak, karena bisa jadi orang menyentuh perempuan meskipun dengan penghalang tapi masih ada muncul syahwat. Senggolan tapi muncul syahwat meskipun masih pakai penghalang, artinya masih pakai baju. Ya. Wong kadang saja memandang saja muncul syahwat. Nah, dengan anggota badan mana saja, ya, anggota badan mana saja, ya, kecuali mencium. Ini kalau dalam mazhab Maliki unik, ya, karena kalau mencium, Nabi dulu pernah mencium istrinya dan tidak berwudu, karena mereka tidak mensyaratkan hal itu walaupun disertai syahwat. Karena ada dalil Nabi mencium istrinya lalu ke masjid tidak wudu lagi. Jadi pendapat yang kedua ini adalah pendapat dari Imam Malik. Dalam mazhab Maliki disertai dengan syahwat. Persentuhan itu dengan syahwat, syaratnya ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat maka tidak batal. Dengan penghalang atau tidak penghalang, kalau dengan syahwat tetap batal. Ini menurut pendapat siapa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib wudhu karena menyentuh perempuan dalam kondisi apapun, mutlak, secara mutlak ini tidak batal. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah, atau dalam mazhab Hanafi itu menyentuh perempuan secara mutlak itu tidak membatalkan wudhu, baik dengan syahwat ataupun tidak syahwat, kecuali, ya, kecuali ada kecualinya. Indhamma bisyiddah. Jadi indhamma bisyiddah ini mengumpulkan, artinya memeluk wanita itu dengan kuat-kuat. Jadi yang baru membatalkan wudhu dalam mazhab Hanafi itu adalah memeluk perempuan dengan kuat-kuat. Nah, itu baru membatalkan wudhunya. Termasuk juga dengan istri, ya. Jadi misalkan ada suami udah wudhu tapi meluk istrinya, kemudian dipeluk dengan kuat-kuat, dengan kencang, itu dalam mazhab Hanafi batal wudhunya. Tapi kalau bersentuhan secara umum tidak membatalkan wudhu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini ada 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama mutlak batal, ini mazhab Syafi'i. Kemudian disyaratkan syahwat, itu mazhab Maliki. Dan yang terakhir adalah tidak batal sama sekali kecuali memeluk dengan kuat, ini mazhab Hanafi. Lalu bagaimana dengan mazhab Hambali? Mazhab Hambali ini relatif lebih sama dengan mazhab Maliki, relatif. Sebagian mazhab Syafi'i, sebagian lagi mazhab Maliki. Semuanya memiliki landasan dari kalangan salaf. Jadi semuanya itu ada landasan-dasarnya. Yang tidak batal wudhunya itu ya ada dalilnya. Kemudian yang batal, kemudian kecuali ada syarat syahwat, ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya adalah yang membuat permasalahan ini jadi khilaf, ya, berbeda pendapat antara para ulama. Ini adalah lafadz al-lams atau mulamasah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Aula mastumun nisa
atau kalian menyentuh perempuan. Jadi lamastumun nisa itu menyentuh perempuan. Nah, di sini kata lamasa, lamastum itu kalian menyentuh, memang jadi perdebatan antar para ulama. Yang dimaksud itu adalah apakah sentuhan dengan tangan atau kinayah majas yang menunjukkan bahwa persentuhan ini adalah bersetubuh. Ya. Kalau secara bahasa memang lamas ini artinya menyentuh. Tapi kalau secara kias, bahasa kiasan, ini adalah kiasannya bersetubuh. Seperti dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian ar-rafath, kepada nisa, istri-istri kalian pada malam puasa. Artinya Ramadan kalau sudah malam hari itu dibolehkan rafath kepada istri. Rafath itu apa? Rafath itu kata-kata jorok. Maksudnya kata-kata jorok di sini maksudnya kata-kata rayuan. Rayuan dan hal-hal untuk permulaan jima bersetubuh itu namanya rafath. Mencium, menyentuh, meraba, memeluk itu adalah rafath. Ya. Orang kalau lagi haji, ihram, umroh, ya, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang wajib haji, yang dia sedang menjalankan ibadah haji ihram, baik itu haji atau umroh, maka gak boleh dia ngomong sesuatu yang jorok, yang porno. Kemudian fusuqa, kata-kata yang keji, wala jidala, dan juga tidak boleh berdebat. Isi ihram kok dongeng pilpres misalkan, wah sing siji milih 01, yang satunya milih 02 misalkan. Itu nggak boleh. Merayu istri aja nggak boleh. Padahal merayu istri itu dianjurkan. Ngomong jorok, ngomong porno sama istri itu boleh. Artinya untuk permulaan jima itu boleh. Ya kan? Yang jadi masalah itu kadang sekarang, Pak, maaf, ono wong guyonan lanang wedok konco kerja dongengane dongengan porno. Kisah nggak etis kan? Ya. Ya, ini kadang terjadi, banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Orang satu kantor terus dibilang disenggai kancane. Nah, itu nggak boleh ngomong-ngomong yang menjurus kepada sesuatu yang porno itu nggak boleh. Tapi kalau sama istri pasangan sendiri malah justru dianjurkan. Saya pernah dapat pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya seks by phone, Ustadz? Jadi telepon tapi mesra-mesraan sama istri boleh nggak? Kata ngomong-ngomong yang jorok porno lewat phone itu boleh nggak? Boleh, kata para ulama boleh ngomong seperti itu. Tapi pastikan dulu ya, sekitarnya ada yang dengar nggak? Anak-anak dengar nggak, kan gitu? Boleh kayak gitu. Apalagi kalau suami istri berjauhan, LDR, long distance relation. Jadi cinta jarak jauh. Jadi suaminya kerja di mana, kemudian kangen sama istrinya, boleh untuk melepas rindu itu, kemudian seks by phone itu seperti itu boleh. Tapi pastikan, yang jadi masalah adalah pastikan itu. Nah, kata lamasa, al-lamas di sini dalam ayat Al-Maidah ayat ke-6 ini maknanya itu secara umum ya. Secara umum ini menyentuh, tapi secara khusus itu maknanya adalah bersetubuh. Lalu bagaimana cara menafsirkan ayat ini? Karena ada dua penafsiran, menyentuh sama bersetubuh. Seperti halnya ayat tentang iddahnya perempuan yang diceraikan suaminya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Para istri yang diceraikan suaminya
maka iddahnya mereka adalah 3 kali quru. Nah, quru di sini ada yang mengartikan, menerjemahkan quru ini 3 kali suci, ada yang 3 kali haid. Oke lah, kalau 3 kali suci 3 kali haid ini bagi saya permasalahan sudah selesai. Ya, kalau ada yang tanya ke saya, Ustaz, 3 kali suci 3 kali haid kesimpulannya sebenarnya sama, Pak. Ya, ini mungkin di masalah ini ya. Dalam ahlus sunnah, fikih ahlus sunnah itu menceraikan istri itu harus dalam keadaan suci. Tidak boleh dalam keadaan haid. Ketika seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya dalam keadaan suci itulah, maka sudah dihitung 1 kali itu suci, itu dihitung iddahnya. Di surah At-Thalaq dijelaskan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, ya, maka ceraikanlah pada masa iddahnya. Maksudnya berarti diceraikan sudah dalam masa iddah, langsung masuk masa iddahnya, itu masa sucinya. Dan wa ahsul iddah, dan hitunglah iddahnya, hitung sejak saat itu. Sehingga kata Imam Syafi'i, masuk pada masa iddah, diceraikan pada masa suci, itu udah masuk iddahnya. Jadi suci, kemudian kalau yang mengartikan 3 kali suci berarti suci, haid, suci, selesai. Jadi ketika istrinya haid, rujuk. Masalahnya ketika rujuk istri sedang haid, gak mungkin suami menggauli istrinya, ya kan? Lah pasti dia harus nunggu haid ini selesai baru suci, ya. Tapi kalau yang mengatakan 3 kali haid, maka mentalak pada waktu suci belum dihitung iddah. Setelah suci haid, suci haid, ya kan? Suci. Nah kan, jadi ini suci, ini haid, suci, haid, suci, haid, suci, dan itu nanti kembalinya adalah ketemunya haidnya selesai dan nanti pada masa sucinya selesai. Jadi intinya adalah masa yang haid 3 kali haid itu masa iddahnya lebih cepat daripada yang masa suci, seperti itu. Yang suci itu lebih cepat daripada yang masa haid. Ya, kalau jadi intinya adalah kembalinya rujuk itu perbedaannya antara yang satu dalam keadaan suci, yang satunya dalam keadaan haid, tetapi pasti menggauli seorang istri itu dalam keadaan suci. Karena tidak dibolehkan menggauli dalam keadaan haid. Nah, di sini kata lames di surah Al-Maidah ayat ke-6 itu mengandung 2 arti. Menyentuh dan bersetubuh. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan bahwa makna yang khusus itu bersetubuh, kemudian makna umumnya itu menyentuh. Kalau Imam Syafi'i itu lebih pada makna umumnya, tetapi kalau yang lain mengatakan dengan makna bersetubuh. Karena dalam bahasa Arab, istilah-istilah dalam bahasa Arab itu ada yang diidentikan dengan sesuatu yang makna majaz sama hakikatnya itu lebih kuat mana. Ada yang memang makna majaz itu lebih kuat, misalkan seperti ayat yang berbunyi au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian itu datang dari al-ghaid. Al-ghaid ini adalah buang air besar. Makna hakikatnya ghaid itu adalah tempat yang sunyi. Jadi tempat yang sunyi di padang pasir itu ada tempat yang kayak cekung ke dalam, kayak belumbang. Itulah dulu orang buang hajat di situ, buang air besar di situ. Jadi ada padang pasir luas, ada tempat kayak belumbang kayak gitu. Ada kan padang pasir kan ada yang kayak membukit, ada yang kayak jadi
Belumbang lembah itu karena ada angin kan itu. Nah di situ di tempat yang yang orang turun itulah dia buang air besar. Tapi makna ghaid itu lebih, meskipun makna aslinya adalah tempat yang sunyi, tapi orang lebih mengenal ghaid itu adalah aktivitasnya, buang air besarnya. Karena apa? Orang masuk WC belum tentu dia buang air besar. Orang mau WC umpetan, ya. Orang mau masuk WC tapi ternyata mau ganti baju, kan bisa. Jadi al-ghaid itu maknanya secara bahasa itu adalah tempat untuk buang air besar. Tapi dalam makna majasnya adalah aktivitas buang air besar. Tetapi makna aktivitas buang air besar itu jauh lebih dimengerti oleh kalangan orang Arab daripada makna hakikatnya. Jadi makna majasnya lebih dikenal daripada makna hakikatnya. Dan begitu juga dengan lamastumun nisa, itu makna majasnya bersetubuh, makna hakikatnya adalah menyentuh. Karena apa? Bagi yang mengatakan bahwa menyentuh tidak membatalkan wudhu, karena makna lams di sini adalah maknanya lebih kepada majas, yaitu bersetubuh. Seperti mubasyarah istri di surah Al-Baqarah juga dikatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Jadi mubasyarah di sini bukan menyentuh kulit tapi berhubungan tubuh, artinya bersetubuh antara suami dan istri. Dan juga riwayat yang lain yang mengatakan yang mensyaratkan syahwat itu, ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW menyentuh Aisyah saat bersujud dengan tangannya, dan terkadang dia yang menyentuh beliau. Jadi rumah Nabi SAW itu sangat kecil. Jadi Nabi itu sholat di tempatnya Aisyah tidur. Nah ketika Nabi ini sujud, dan waktu itu nggak ada lampu, dijelaskan oleh ibunda Aisyah waktu itu tidak ada lampu. Apa kata beliau? Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rijlaya fi kiblatihi, dan kedua kakiku ada di arah kiblat Rasulullah. Jadi intinya Aisyah itu ada di sebelah kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada, apabila beliau bersujud, ghamazani, apabila beliau bersujud beliau menyentuhku. Faqabattu rijlaya, maka aku tarik kedua kakiku. Jadi beliau bersujud ini menyentuh kakinya Aisyah. Maka Aisyah tahu kalau Rasulullah ini sedang bersujud, maka kemudian Aisyah menarik kakinya. Ketika faidha qama, apabila Rasulullah berdiri, basattuhuma, aku julurkan kakiku lagi. Ini karena saking kecilnya rumah Nabi SAW. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, dan rumah-rumah pada saat itu, hari itu, tidak ada lampunya. Bahkan pernah di malam yang lainnya Rasulullah sholat malam, Aisyah ini megang-megang karena nggak ada lampu, meraba-raba dan ketemu ternyata kakinya Rasulullah sedang tegak berdiri. Artinya bagian pahanya itu ya kesentuh, kakinya kesentuh. Loh, ternyata Rasulullah sedang sujud. Ya, jadi dan Rasulullah tidak berwudu lagi, kan gitu. Ini hadis yang menunjukkan bersentuhan itu tidak membatalkan wudu antara suami dan istri. Dan juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Hubaib bin Abi Thabit dari Urwah dari Aisyah dari Nabi SAW, annahu qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Qultu ma hiya illa anti fadhahikat. Yaitu bahwa Nabi SAW mencium beberapa istri beliau, ya, artinya sebagian istri itu dicium. Kemudian beliau keluar dari rumah untuk sholat, keluar ke masjid, ya, dari rumah keluar ke masjid untuk sholat. Dan kemudian beliau tidak berwudu lagi.
Kemudian aku Zubair berkata, engkaukah dia orang yang termasuk istri yang dicium itu adalah engkau wahai Aisyah? Lalu Aisyah tertawa, hanya tersenyum saja. Ini menunjukkan bahwa ya, Aisyah termasuk istri yang pernah dicium oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak memperbarui wudunya lagi. Tapi ada juga riwayat yang lain di sini ya. Riwayat ini yang Rasulullah mencium istrinya, ini kata Imam Syafi'i hadisnya lemah. Ya, ini kan jadi permasalahan ya. Kata Imam Syafi'i hadisnya lemah. Dan juga ada hadis lain yang mengatakan ketika Aisyah ditanya tentang menciumnya Rasulullah kepada istrinya, beliau Aisyah menjawab, innahu la amlakukum liirbihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu orang yang paling bisa mengendalikan keinginannya daripada kalian. Maksudnya para Rasulullah paling bisa menjaga syahwatnya daripada kalian. Nah, inilah yang jadi alasan kenapa kalau mencium istri itu pasti maaf ya, apalagi kok wong nom itu kan. Nek ngembung bojone pone manten anyar itu pasti ada unsur syahwatnya. Nah, lalu bagaimana dengan tarjih itu kan? Kalau dalam tarjih memang kalau kita perhatikan tarjih lebih cenderung kepada pendapat Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu. Ya, tidak cenderung kepada tidak membatalkan wudu. Tetapi dalam hal ini tidak salah juga ketika orang berhati-hati. Lagian gini juga Pak, maaf. Apa kita itu bukan kebiasaan kita ya. Awake dhewe iki ora terbiasa baru wudu kok ngemek bojone kan arep ngopo gitu. Kalau dipikir kan kita udah berwudu ngapain juga itu kan. Mungkin yang dimaksud adalah habis sholat kemudian salim itu kan. Nah itu yang mungkin itu enggak batal seperti itu. Permasalahannya adalah menyentuh, apalagi kok sampai nyium istri. Ini pastilah ada sebagai lelaki yang normal itu pasti ada unsur syahwatnya. Ini yang kata para ulama kita harus berhati-hati di sini. Ya, apalagi hadis tentang mencium tidak batal itu masih diperdebatkan ulama kesahihannya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini sahih, aku akan katakan ini, kata Imam Syafi'i. Tapi kata ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini belum sampai Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan hadis menciumnya Rasulullah itu belum sampai ke Imam Syafi'i. Tapi yang benar adalah kata Imam Syafi'i, hadis ini tidaklah sahih. Kalau sahih pasti aku akan mengatakan ini, kata Imam Syafi'i. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka dalam hal ini saya ingin menambahkan sedikit ya. Sudah isa 4 menit lagi. Saya menambahkan. Termasuk yang membatalkan wudu ini saya dibacakan dalam mazhab Syafi'i ya. Tadi di tarjih sudah saya sampaikan menyentuh itu tidak batal gitu ya. Tetapi tidak saya salahkan juga ketika orang berhati-hati kan seperti itu. Kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, kitab rangkuman kitab fikih Syafi'i yang bisa dibilang ini paling orang khatam Kifayah Akhyar itu bisa paham fikih kan, orang mengatakan seperti itu. Sudah. Baik, nanti kita lanjutkan insyaallah. Ini ada tambahan sebenarnya ini dari kitab Kifayah ini cukup sangat menarik sekali ini pembahasannya, tapi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang menyentuh istri itu atau menyentuh wanita lain. Nanti kan kita akan berbicara menyentuh anak kecil bagaimana hukumnya ya. Kemudian orang yang tidak punya syahwat gimana, orang yang sudah dikebiri, orang yang sudah terpotong kemaluannya itu gimana, itu akan kita bahas insyaallah untuk susulannya di kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.